غرباء غرباء غرباء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Bertemu kembali di channel Semangat Belajar Al-Quran, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk mengucapkan kalimat ta'awudz dan basmalah dengan benar sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Nah, mungkin langsung saja. Di situ ada lafaz ta'awudz dan lafaz basmalah. Untuk yang pertama, kita baca dulu kalimat ta'awudznya. Ya, saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tadi merupakan bacaan ta'awudz dan basmalah yang melihat sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Nah, jadi hadirin sekalian, ketika kita mengucapkan dua kalimat tadi, ini biasa kita lafadzkan atau kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Bahkan selain itu, kita juga biasa membaca ketika kita mau berdoa dan beraktivitas yang lainnya, agar aktivitas yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, langsung saja kita masuk kepada catatan-catatan dari dua kalimat tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, catatan yang pertama yaitu banyak gitu ya di antara kita yang ketika membaca kalimat ta'awudz itu masih ada beberapa kesalahan, ya, seperti itu. Nah, untuk yang pertama pada lafaz a'u. Nah, a'u itu adalah huruf hamzah kemudian disusul dengan huruf ain, sehingga letak makhrajnya harus betul-betul dibedakan seperti itu. Kalau ya hamzah ya, itu letaknya di al-halqu, tenggorokan yang paling bawah, sehingga dia paling dalam a. Kemudian yang ain itu tenggorokan tapi yang bagian tengah. Jadi a dia harus dibedakan, jangan sama au, tidak boleh, tetapi au seperti itu. A'udzu. Nah, a'udzu bukan a'udzu atau a'udzu. Nah, kalau yang pertama tadi a'udzu semuanya hamzah dua-duanya. Nah, itu juga salah. Nah, kemudian yang kedua juga sama. A'udzu. Dua-duanya ain. Nah, itu juga salah karena yang pertama hurufnya adalah hamzah, yang kedua adalah ain. Jadi harus dibedakan. Nah, kemudian catatan berikutnya, ada di antara kita yang masih keliru dalam pengucapan huruf dza. Jadi huruf dza itu diucapkan dengan meletakkan ujung lidah ke gigi atau sela-sela dua gigi, yang di situ istilahnya bisa kita sebutkan agak digigit sedikit gitu ya. Jadi
bisa nanti dilihat gambarnya seperti itu. Nah, ini pengucapan huruf the seperti itu. Jadi tidak di dalam lidahnya tetapi agak keluar sedikit. Nah, seperti itu. Sehingga mengeluarkan bunyi dhu seperti itu. Lanjut lagi pada lafal billahi. Nah, kebanyakan juga di antara kita ketika membaca ta'awudz billahi, matnya bacaan panjang pada lafzul jalalah, lafaz Allah itu terlalu lama, terlalu panjang. Nah, padahal cara membaca yang betul adalah hanya diberikan hak sebanyak 2 harokat saja. Sehingga 2 harokat itu cara kita mudah untuk memahaminya adalah hanya sekedar diayun gitu ya. Ya, bukan ayunan tapi diayun ketika kita membacanya seperti itu. Contohnya a'udzu billahi, bukan a'udzu billahi. Nah, seperti itu salah. Nah, jadi ketika kita membaca lafzul jalalah hanya diberikan haknya sebanyak 2 harokat saja. Dan 2 harokat tadi seperti di ayun-ayun gitu ya, diayunkan. Nah, lanjut lagi. Kemudian pada huruf to, a'udzu billahi minasyaitani. Nah, to itu banyak yang membaca masih dengan hamas gitu ya. Hamas itu adalah udara yang ikut keluar ketika kita mengucapkan suatu huruf. Jadi huruf to itu bersih dari hamas. Nah, bagaimana pengucapan huruf to? Huruf to itu letaknya ada di lidah. Nah, ujung lidah disentuhkan ke langit-langit yang bagian depan, seraya didorong ada tekanan dari belakang ya. To, to, to. Nah, seperti itu. Bukan cuman to, to, to. Nah, kalau huruf to, to itu hanyalah huruf ta yang dirubah vokalnya menjadi o. Nah, itu masih keliru atau masih belum tepat. Jadi pengucapannya asyaito. Nah, asyaito seperti itu. Nah, kemudian matnya, huruf mat yaitu mat tobi'i pada huruf to ya, itu terkadang di antara kita juga masih banyak yang membacanya dengan panjang gitu, panjangnya berlebih. Karena mat tobi'i itu hanya 2 harokat, tidak 3, 4, 5, tidak. Nah, jadi sama ketika mat tobi'i hanya diayunkan saja. Minasyaitani. Nah, bukan minasyaitani. Nah, itu keliru. Kita lanjutkan untuk lafaz ar-rajim. Nah, huruf ar-rajim itu di situ ada huruf ro bertasydid. Nah, kita telah ketahui bersama bahwasanya tasydid itu adalah menyingkat 2 huruf yang sama. Sehingga kalau misalnya huruf ro ditasydid, dia hanya ada 2 huruf ro saja. Jadi kalau kita membacanya nirro, nah nirrojim itu belum tepat. Kenapa? Karena ro-nya kalau kita baca dengan nirro itu R-nya sangat banyak sekali. Nah, jadi caranya gimana yang betul? Cara membacanya adalah yang betul. Perhatikan baik-baik. Minasyaitonirrajim. Nah, jadi huruf ro-nya dia harus direm. Jangan dibiarkan ro itu nanti terus bergetar sehingga memunculkan huruf ro yang banyak sehingga nanti dia masuk ke dalam kategori kesalahan ya. Jadi ar-rajim, tidak ar-rajim, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahamin ya. Memang kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Jadi jangan sampai hanya satu kalimat ini kita pengucapannya masih banyak yang keliru seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, untuk bacaan bismillah, catatannya yaitu pada lafaz Allah gitu ya. Jadi, tapi sebelum itu bismi ya, huruf ba itu makhrajnya terletak di dua bibir. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ba harus betul bismillah. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya masih ada gitu ya beberapa di antara kita ketika kita mengucapkan lafaz Allah lagi. Nah, tadi kan sudah bagian ta'awudz ya. A'udzubillahi. Nah, sekarang masih pada pembahasan lafzul jalalah atau lafaz Allah. Nah, di sini kadang juga di antara kita masih banyak yang keliru ketika mengucapkan bismillahi. Nah, kelirunya di mana? Yang pertama adalah ketika kita membacanya masuk ke dalam matnya atau bacaan yang panjang pada lafzul jalalah tadi. Nah, jadi sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, mat di sini lafaz Allah itu hanya diberi hak 2 harokat saja, tidak 4, 5 atau bahkan 6, tidak. Nah, makanya kalau kita membaca lafaz bismillah tadi sama juga hanya diayunkan saja. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebetulnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena matnya atau bacaan panjangnya di situ hanya diberikan 2 harokat, bukan 4 tadi ya, bukan 4, 5 atau 6. Jadi bismillah hanya diayunkan saja. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi cuma diayun. Bismillahir. Nah, bukan bismillahir, tidak, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Hanya diayunkan saja. Nah, seperti itu. Karena kalau misalnya kita membaca dengan bacaan yang matnya terlalu panjang, maka di situ kita juga masuk ke lahan ya, kesalahan. Di situ kita masuk pada bacaan yang mat di situ karena matnya terlalu berlebihan ya. Meskipun tidak merubah makna, akan tetapi kalau kita mengikuti kaidah tajwid maka itu keliru atau salah. Nah, selanjutnya pada lafaz Ar-Rahman sama ya. Di sini ada ra ditasydid. Cara pengucapannya ra-nya hanya 2 huruf ya, betul, 2 huruf sehingga dia harus direm, ditahan. Jangan sampai mengucapkan huruf ra saking mantepnya gitu ya karena ada tasydid. Mas, kan ada tasydidnya jadi harus mantep dong bacanya Ar-Rahim atau Ar-Rahman gitu. Nah, tidak demikian karena ra di situ hanya 2 dan kita juga harus ngerem ya. Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman seperti itu. Jadi Bismillahirrahman. Nah, harus direm. Ar-Rahman. Nah, pada lafaz Ar-Rahim juga sama. Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim, seperti itu. Nah, kemudian pada bacaan Ar-Rahman tadi, di situ mimnya juga ada mat, bacaan panjang yang di situ hanya dibaca 2 harokat juga. Jadi jangan dipanjangkan melebihi dari 2 harokat karena menyalahi kaidah tajwid seperti itu. Jadi sama juga diayunkan Bismillahirrahmanirrahim, diayunkan saja. Nah, kemudian Ar-Rahim juga sama, ra ditasydid, kemudian juga bacaan him. Nah, kalau himnya di sini boleh dibaca 2, 4 atau 6 karena nanti dia misalnya kalau kita sudah membaca dalam bacaan Quran gitu ya, dia nanti bisa dihukumi sebagai mata arid lis sukun. Jadi boleh 2, 4 atau 6 harokat. Ya, seperti itu teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, saya akan
membacakan ulang bacaan ta'awudz dan basmalahnya. Nanti sahabat Quran gitu ya bisa mengikuti. Nah, saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo teman-teman bisa mengikuti. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kemudian pada bacaan basmalah saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bisa ditirukan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah kita sama-sama belajar bagaimana cara pengucapan ta'awudz dan basmalah dengan benar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, teman-teman sekalian, dan juga orang lain. Jangan lupa untuk semangat berbagi ilmu kepada orang lain, ajarkan kepada teman, kemudian keluarga, dan murid-murid kita semuanya. Insya Allah ilmu yang kita ajarkan ini akan menjadi suatu amalan yang tidak akan terputus gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda yang artinya, ketika anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yang salah satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, syukron atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadza minal qawli wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.